rumah kami masing-masing hingga tiba di sekolah dan pada sekolah. Tuhan, sekarang kami mengulangi pembelajaran kami, berkati guru yang mengajar dan kami yang mendengarkan Tuhan. Tuhan, berkati supaya pembelajaran ini menjadi contoh bagi kehidupan untuk mendidik kami menjadi anak-anak yang sukses Tuhan. Terima kasih Tuhan, amin. Terima kasih Joy. Silakan duduk yang lain. Masuk di dalam materi ini, Ibu akan memeriksa kehadiran. Joy, hari ini siapa yang tidak hadir? Yang tidak hadir siapa? Irvin. Irvin keterangannya apa? Irvin keterangannya sakit. Terus Yance keterangannya izin. Pembelajaran materi memilih untuk tidak berputus asa. Nah, sebelum kita masuk di dalam materi kompetensi dasar, indikator dan tujuan pembelajaran, Ibu ingin tahu dulu apa kalian masih ingat pembelajaran kita di materi sebelumnya? Pembelajaran minggu lalu tentang apa? Hidup berpengharapan. Steven, apa itu berpengharapan? Berpengharapan adalah hari ini materi kita memilih untuk tidak berputus asa. Berputus asa ini adalah kebalikan dari berpengharapan. Berputus asa antonim dari berpengharapan. Kebalikan. Kompetensi dasar yang akan menjadi acuan bagi kita untuk belajar materi memilih untuk tidak berputus asa. Ini kompetensi dasarnya. Marcel baca kompetensi dasar 1.1. Mensyukuri makna hidup berpengharapan. Kompetensi dasar 2. Materi ini, indikator yang pertama, Joy, mensyukuri dirinya dianugerahi pengharapan kepada Yesus Kristus. Ini tujuannya. Melalui kegiatan pembelajaran dengan pendekatan saintifik, model pembelajaran discovery learning, metode problem based learning, dan strategi Gallery Walk, peserta didik diharapkan dapat yang pertama, memahami arti berputus asa. Yang kedua, mensyukuri makna hidup beriman dan berpengharapan. Yang ketiga, menunjukkan sikap hidup berpengharapan. Dan yang keempat, menyajikan karya berkaitan dengan cara hidup berpengharapan dalam bentuk tindakan nyata. Jadi ini tujuannya. Tujuan pembelajaran ini, hari ini kita belajar dengan menggunakan metode problem based learning. Ini artinya, problem ini artinya masalah. Dalam bahasa Inggris, problem ini artinya masalah. Artinya ada masalah yang akan Ibu sajikan, ada kasus yang akan saya sajikan kepada kalian. Lalu kasus ini nanti kalian analisis, kalian cari sendiri materi hari ini, kalian mencari dan menemukan jawaban untuk materi tentang memilih untuk tidak berputus asa. Kalian menganalisisnya sendiri, menemukan jawaban dari kasus tersebut. Nanti ada pertanyaan yang Ibu berikan untuk kalian menganalisis kasusnya. Lalu akan dipresentasikan, dikerjakan dalam bentuk kelompok. Kalian menganalisisnya dalam bentuk kelompok, lalu dipresentasikan dalam bentuk ini, Gallery Walk. Gallery Walk ini artinya pameran. Yang Ibu sudah siapkan di sini karton dan juga bahan untuk kalian buat pamerannya. Nanti tiap kelompok pilih salah satu tempat di depan atau di samping sini supaya jadi stand-nya. Sudah selesai, nanti ditempelkan, itu jadi kalian punya stand. Lalu teman dari kelompok lain akan mengunjungi stand kalian. Biasanya orang berkunjung di itu stand itu ada. Kamis pagi, diketahui wanita muda tersebut berinisial TP. Dengan mengendarai mobil Toyota Avanza, ia datang ke TKP dan langsung memarkirkan mobilnya, lalu berjalan ke arah penyaluran pipa PDAM untuk melakukan bunuh diri. Ia menyusuri jembatan kecil di sisi kiri yang dipakai untuk penyaluran pipa PDAM di samping jembatan Liliba, Kota Kupang.
Namun aksi nekatnya berhasil bunuh diri yang dilakukan TP tersebut membuat macet di lokasi jembatan Liliba. Banyak warga yang hendak menonton aksi penyelamatan wanita yang hendak melompat dari jembatan kecil yang bersebelahan dengan jembatan Liliba tersebut. Masyarakat berhasil diselamatkan. Setelah itu, korban langsung dibawa ke rumah sakit jiwa untuk mendapatkan pemeriksaan. Informasi bahwa korban TP merupakan dokter muda yang bekerja di salah satu puskesmas di Kota Kupang. Demikian informasi Just a Hobby. Yang ada di pikiran kalian ketika melihat video ini? Olan, apa yang ya? Bagaimana Olan? Ya? Rasa takut. Joy, apa yang Joy pikirkan ketika nonton video ini? Saya merasa bertanya-tanya, mengapa bisa dia melakukan aksi bunuh diri seperti itu? Oke, jadi kalian akan menganalisis itu lebih lanjut dalam diskusi kelompok. Sebelumnya ada lagi satu kisah yang akan kalian perhatikan supaya bisa membantu kalian di dalam diskusi kelompok. Ketiga, terjadi pada Hendrianto yang memilih bunuh diri karena ibunya tidak sanggup memberikan uang sebesar 2.500 untuk membayar kegiatan ekstrakurikuler. Pada saat itu, jadi kisah ini menceritakan bahwa yang mencoba untuk bunuh diri itu adalah anak-anak. Umur berapa? 12 tahun. Ada yang umur 12 tahun di sini? Angkat tangan yang umur 12 tahun. Josie. Di kisah ini tentang seorang anak bernama Hendrianto yang mencoba untuk bunuh diri. Dia umur 12 tahun. Kalau mau kita bandingkan dengan video yang pertama, video kasus yang tadi, kasus pertama yang Ibu sajikan dalam bentuk video, berarti yang berputus asa ini bukan hanya orang dewasa, tetapi remaja seperti kalian juga bisa mengalami yang namanya putus asa. Bukti dari hal tersebut adalah berita yang sudah kalian baca tadi. Hendrianto mau bunuh diri hanya karena uang berapa? 2.500. Bukan 2.500.000. 2.500 rupiah dia mama tidak mau kasih dia untuk bayar kegiatan ekstrakurikuler. Anugerah. Di materi sebelumnya, di materi iman, hidup beriman, itu di situ kita sudah pelajari bahwa hidup ini adalah anugerah, hidup ini adalah pemberian Tuhan. Dalam bentuk kelompok sudah 4 orang duduk dalam bentuk kelompok, berbagi yang baik, jadi nanti Ibu bagikan ini seperti yang tadi Ibu sampaikan bahwa kalian akan mengerjakannya untuk dijadikan pameran. Kelompoknya Riris, kelompoknya Solan. Ini ada gambar di sini. Ada gambar di sini yang bisa membantu kalian untuk buat dia punya pamerannya lebih bagus. Anak-anak, kita akan segera mulai dengan presentasi kalian sesuai dengan kesepakatan, sesuai dengan apa yang sudah Ibu sampaikan, bahwa kalian akan mempresentasikan apa yang sudah kalian kerjakan. Hasil kerja kelompok itu dikerjakan dalam bentuk gallery wall atau pameran. Joy, silakan ada di standnya kalian. Di ini dapat
Jadi sesuatu masalah apapun tidak pertolongan kita. Baik teman-teman, di sini kami menjawab mengapa kita tidak boleh berputus asa. Yang kami jawab, putus asa dapat membuat orang tidak memiliki pengharapan untuk hidup. Jika ada masalah, jangan langsung mengambil keputusan sendiri. Misalnya keputusan untuk bunuh diri. Hal itu tidak baik. Karena itu tidak ada gunanya kita harus selesaikan masalah kita dengan cara berdoa meminta pertolongan kepada Tuhan. Dan yang kedua, apa pesan Tuhan tentang kekhawatiran? Yang kami dapat, Tuhan berkata, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah kamu jauh melebihi burung itu, yang tidak menanam dan tidak menuai, tetapi juga dipelihara oleh Bapaknya? Janganlah khawatir akan hari esok, sebab hari esok memiliki kekhawatirannya sendiri atau kesusahannya sendiri. Yang ketiga, apa yang kami pelajari dari kasus yang disajikan tadi, yang kami pelajari adalah dari kedua kasus yang disajikan, ternyata bukan orang dewasa saja yang mengalami putus asa untuk mengakhiri hidup mereka. Namun remaja seperti kami pun mengalami hal yang serupa. Tetapi berserah kepada Tuhan dapat membukakan jalan untuk menyelesaikan masalah atau kekhawatiran yang kita alami. Putus asa adalah keadaan di mana seseorang tidak memiliki harapan. Jadi, mengunjungi tiap stand. Jadi Ibu akan mengunjungi galeri kalian, apa yang sudah kalian tampilkan di sini. Nanti Ibu mengunjungi dan akan menilai mana yang paling baik di antara yang baik. Jadi bukan tidak baik, ini tiga-tiga baik semua. Dari kelompok yang ada ini, kelompok yang terbaik. Tadi kalian semua juga ikut pameran, toh? Semuanya ikut ke pameran? Menurut kalian, kelompok mana yang terbaik di antara ketiga kelompok ini? Joy. Kelompok apa namanya? Abraham. Oke, berarti kelompok yang terbaik adalah kelompoknya Abraham. Karena dari segi penampilan menarik dan yang terlebih lagi bahwa hasilnya sesuai antara pertanyaannya, antara kasus yang sudah diberikan dapat dianalisis dengan sangat baik di sini. Teguh janji percaya kepada janji Allah supaya beriman. Percaya kepada janji Allah? Oke deh. Oke, silakan duduk. Baik, jadi kalian perhatikan tentang tidak boleh khawatir dan tidak boleh putus asa. Pesan dari Tuhan Yesus bahwa bila Tuhan Yesus tidak ingin kita khawatir, tentu Dia juga tidak ingin kita putus asa apalagi sampai bunuh diri karena putus asa. Jadi seharusnya setiap orang percaya memiliki prinsip seperti tertera dalam Mazmur 146 ayat 5. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Kita bisa menjadi putus asa karena mengandalkan kekuatan sendiri atau mengandalkan orang lain. Padahal kekuatan diri sendiri ataupun kekuatan orang lain pasti ada. Satu hal yang perlu kalian ingat, bila kekhawatiran menyapa diri kita, kapanpun itu, mau tadi pagi, saat ini, besok, dan seterusnya, maka lihatlah ke langit. Ada apa di sana? Burung-burung di udara, burung-burung yang kecil itu akan berisi permohonan kepada Tuhan agar diberi kekuatan menjalani kehidupan, agar selalu beriman dan berpengharapan serta tidak mudah berputus asa. Itu pilihan yang pertama. Terus pilihan yang kedua, membuat puisi tentang pengharapan, tahukan hari esok. Dan yang keempat ini
Oh biarlah ku gelisah akan masa menjelang. Bahkan suka tugas Bapak mengapa sudah menjalankan dari awal kerajaan kami perjalanan. Pertemuan kita hari ini sampai di sini. Sampai jumpa dalam pertemuan berikut. Cuy, silakan.